nervous. Meredith? Gimana jadinya kalau di masa depan nanti akan ada robot AI yang sangat realistis, bahkan sangat mirip dengan manusia sungguhan. Para robot AI itu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, bahkan bisa menjadi istrimu, Wak. Wah, luar biasa bukan? Inilah dia perusahaan Wavelight yang mengembangkan teknologi robot AI yang mereka buat untuk memenuhi kebutuhan para kaum pria dewasa. Mereka bisa membuatkan pendamping hidup yang diimpi-impikan para kaum pria, Wak. Tapi tidak hanya sampai di situ. Yang lebih hebatnya lagi, teknologi mereka mampu menghidupkan kembali para istri yang telah meninggal dan menjadi robot AI dengan teknologi perusahaan mereka yang sangat canggih. Bahkan para robot pendamping itu jauh lebih bisa diatur daripada istri mereka sebelumnya saat masih hidup. Gimana maksudnya itu? Ya, maksudnya robot-robot akan menuruti apapun yang diperintahkan oleh suaminya gitu, Wak. Bukan maksudnya istri asli nggak bisa diatur ya. Bukan gitu maksudnya. Oke lah, daripada makin kemana-mana, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan iklan dari Wavelight yang menunjukkan produk dari perusahaan mereka yang sangat canggih. Di situ, Marion Venter yang merupakan pendiri perusahaan itu memamerkan robot-robot yang sangat cantik dan seksoi ciptaan mereka yang sudah siap untuk dibeli. Para suami sekarang tidak perlu khawatir lagi kesepian ketika istri mereka meninggal ataupun mereka malah sulit mendapatkan istri baru. Wavelight membuatkan robot perempuan yang bisa menemani mereka. Robot itu bisa melakukan apapun layaknya istri di rumah sebelumnya. Membuat makanan, minuman, membersihkan rumah, bahkan bisa bercocok tanam denganmu juga, Wak. Widih, luar biasa bukan? Ada yang minat kira-kira kalian belinya? Shut up and take my money. Oke lanjut, singkat cerita diperlihatkanlah William, dia adalah seorang agen dari kepolisian. William memutuskan untuk membayar mahal perusahaan itu agar istrinya bisa dihidupkan kembali menjadi robot pendamping. Lantas William pun akhirnya mendapatkan istrinya yang hidup kembali dengan bentuk fisik 99% sangat mirip dengan istrinya, Wak. Bahkan lebih mulus. Setelah dari situ, William pun membawa kembali robot istrinya itu ke rumah. William pun mengaktifkan istrinya itu dan secara perlahan mencoba menuntun istri robotnya itu yang terlihat agak linglung ya, Wak, di awal-awal ini. Hal itu karena dia baru aja diaktifkan. Istrinya ini bernama Meredith. Setelah Meredith itu diaktifkan, dia mencoba menyesuaikan pergerakannya. Dan tidak butuh waktu lama, robot canggih ini terbiasa dengan tubuh barunya itu. Lalu William pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah William, suaminya Meredith. William juga mengatakan Meredith ini hanya butuh waktu untuk bisa mengingat lagi memori yang ada di dalam otaknya. Karena semua kenangan yang ada di dalam Meredith istrinya dulu sudah ditanamkan pada robot pendamping ini. Untuk mempercepat progres itu, William akan membantu Meredith untuk 100% bisa menjadi seperti istrinya yang dulu. Oh, jadi gitu, Wak. Setelah kalian beli robot kayak gini, dia nggak bisa langsung bisa sama seperti istri yang sebelumnya. Harus dituntun agar si robot ini bisa mengingat memori yang sudah ditanam ke dirinya. Gitu kira-kira. Oke lanjut, di malam harinya ya namanya William udah beli istri mahal-mahal, masa nggak dipakai, ya kan? Nah, untuk melakukan mantap-mantap dengan Meredith, William harus melakukan beberapa settingan dan verifikasi. Jadi robot ini bisa disetting mainnya agak santai atau barbar dikit atau malah barbar kali. Setelah menyeting Meredith sesuai keinginannya William, ya udah tuh akhirnya mereka pun beradu kulit dengan settingan 100% barbar, Wak. Setelah beradu kulit, William ingin Meredith tidur bersama dengannya, tapi nggak bisa karena Meredith perlu dicas dulu. Ya wajar lah, lowbat kan tadi udah lama kali mainnya, ya kan? Ya udah tuh, Meredith pun pergi ke kursinya. Di tempat itu dia bisa melakukan pengisian ulang daya. Namun saat dia akan tidur, dia melihat ada seseorang misterius yang bertopeng memperhatikannya dari luar rumah. Namun orang itu pun langsung pergi gitu aja. Wah, siapa ya kira-kira orang itu? Yaudah tuh, Meredith pun akhirnya pergi tidur dan mengisi ulang dayanya. Esokan paginya, Meredith membuatkan sarapan kepada William dan menonton TV. Lalu di situ diberitakan ternyata banyak sekali orang yang berdemo dan menolak perusahaan Wavelight itu karena dianggap tidak manusiawi. Orang-orang memprotes pemerintah dan meminta untuk menutup perusahaan seperti itu, Wak. Lalu juga di berita itu dikatakan banyak laporan soal kasus hilangnya robot pendamping yang kemungkinan dicuri oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan perusahaan Wavelight. Di sini kemudian William menjelaskan ke Meredith kalau kelompok itu adalah orang-orang jahat yang sangat kejam. Mereka itu pencuri robot pendamping dan sekarang sudah dianggap teroris. Pemimpin kelompok itu disebut Ringmaster, dan sekarang kepolisian sedang mencari dan ingin menangkapnya. Lanjut, setelah sarapan, William pun berangkat bekerja.
Setelah William pergi bekerja, Meredith pun melanjutkan dengan mencoba barang-barang Meredith yang dulu. Hal itu agar dia bisa semakin cepat menjadi istri yang diharapkan oleh pemiliknya, yaitu William. Di sisi lain, William di kantornya mendapatkan apresiasi dari atasannya, dikarenakan dia telah berhasil menyelamatkan 10 robot pendamping yang telah dicuri. Namun mereka belum bisa tenang karena masih banyak laporan kehilangan robot-robot pendamping yang masih belum ditemukan. Sehingga William dan rekannya yang bernama Jack ini malam ini akan kembali beroperasi mencari dan membebaskan para robot yang telah dicuri. Singkat cerita, di malam harinya diperlihatkanlah beberapa robot pendamping yang telah ditahan di sebuah rumah. Di sini terlihat leher mereka dipasang kalung yang sepertinya untuk mencegah mereka untuk kabur ya Wak. Namun salah satu robot pendamping yang ada di situ tetap mencoba kabur meskipun saat kabur kalung di lehernya menyetrum dia berkali-kali. Untungnya William berhasil datang dengan tepat waktu dan melepaskan kalung tersebut. Lalu robot ini mengatakan ke William ada 2 lagi robot yang ditahan di dalam rumah. Langsung dengan cepat William masuk dan segera melumpuhkan penjaga yang di dalam. Setelah dari situ William menelusuri lagi ruangan di dalam dan akhirnya menemukan 1 robot pendamping yang ada di sudut ruangan. Namun dari belakang William ada 1 penjaga lagi di situ dan menyandra robot pendamping yang lain. Di situ William mencoba untuk tetap tenang menghadapi orang itu, Wak. Lalu saat William melihat kesempatan, dia dengan cepat langsung menembak orang itu. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan kedua robot pendamping yang ditahan. Di sisi lain terlihat Meredith akan tidur dan beristirahat. Lalu saat tidur ternyata robot-robot ini udah dibekali fitur untuk mereka bisa bermimpi Wak saat tidur. Wah, benar-benar udah kayak manusia ya. Bahkan mereka bisa bermimpi juga. Sebelum memulai mimpinya, Meredith pun bertemu dengan AI yang bernama Aidu. Dia akan mengantarkan Meredith ke mimpi yang dia inginkan. Ya udah, setelah itu Meredith pun diantar masuk ke dalam sebuah mimpi. Di situ terlihat Meredith berada di sebuah pesta yang ada di rumahnya. Lalu ada juga William dan beberapa teman yang lainnya. Tapi di situ Meredith hanya mengenal William aja, nggak kenal sama yang lainnya. Lalu saat William dan Meredith bersama, ada seorang wanita yang mengajak Meredith berdansa juga. Meredith di sini masih agak terlihat bingung ya. Lalu wanita ini mengatakan kalau ini adalah mimpi Meredith dan dia bisa melakukan apa aja dan bertemu dengan siapa aja di mimpi ini karena ini adalah mimpi miliknya. Lalu tiba-tiba seorang lelaki bertopeng muncul di situ. Meredith bertanya siapa pria bertopeng itu. Namun si wanita ini tidak tahu dan menyuruh Meredith untuk mencari tahu sendiri. Kemudian Meredith bertanya siapa dirinya. Namun pria bertopeng ini tidak menjawab dan dia hanya memberikan sebuah kartu dengan gambar burung berwarna merah. Lalu si pria bertopeng ini mengatakan gambar itu akan membantu Meredith untuk mengingat semuanya. Lantas Meredith pun semakin bingung ya kan di sini. Siapa sebenarnya pria bertopeng itu dan apa tujuannya? Kembali ke William, dia pun berhasil mengembalikan 3 robot pendamping ke kantor Wildlife. Di ruangan ini dikumpulkan robot-robot pendamping yang bermasalah dan nantinya akan direset kembali ingatannya untuk menghindari malfungsi dan program mereka bisa seperti baru lagi. Tapi ada yang aneh di sini, Wak. Salah satu robot di ruangan ini ada di mimpi si Meredith tadi ya kan? Jadi semakin penasaran sebenarnya apa hubungan mereka. Lalu di sini saat William memperhatikan mereka dari luar ruangan, para robot-robot pendamping itu terlihat sangat sinis dengan William. Bahkan ada beberapa dari mereka mengancungkan jari tengah padanya. Keesokan paginya Meredith pun keluar dari mode mimpinya. Lalu Meredith bertanya ke Aidu siapa pria bertopeng yang ada di mimpinya tadi malam. Namun Aidu mengatakan dia tidak tahu karena tidak ada catatan soal pria bertopeng yang ada di mimpinya Meredith. Yaudah tuh Meredith pun mencoba menghiraukannya aja. Lalu Meredith bertanya ke Aidu apa aja hobi Meredith selama dia masih hidup. Lantas Aidu pun menjawab kalau dulu Meredith suka memasak, menari, olahraga, berkebun, membaca dan juga yoga. Mendengar semua hobi itu Meredith tidak begitu tertarik. Meredith merasa ingin melakukan sesuatu hobi yang lain, yaitu merajut. Agak aneh emang Meredith tiba-tiba suka merajut, padahal dia tidak menemukan hobi merajut sebelumnya di memori itu. Meskipun hobi itu nggak ada di database-nya Meredith sebelumnya, tapi dia tetap melakukannya tanpa alasan yang jelas, Wak. Dan bisa kita lihat Meredith merajut gambar seekor burung berwarna merah, persis dengan gambar kartu yang pernah diberikan oleh pria bertopeng di mimpinya, Wak. Setelah merajut, Meredith pun keluar untuk bersepeda. Namun tiba-tiba dia terkagetkan oleh seorang wanita misterius yang ada tiba-tiba di tengah jalan. Terlihat wanita misterius itu sengaja melakukan hal itu, Wak. Lalu Meredith bertanya ngapain dia di tengah jalan. Tapi si wanita misterius ini tidak menjawab pertanyaannya Meredith. Dia hanya menyuruh Meredith untuk segera mengingat semuanya karena mereka nggak punya waktu lagi. Setelah memberikan pesan itu, si wanita misterius itu pun pergi gitu aja. Setelah dari situ, Meredith pun melaporkan hal itu ke William, apa yang terjadi padanya tadi.
Setelah mendengar cerita Meredith, William pun mengatakan wanita misterius yang bertemu dengannya tadi pasti salah satu orang yang tidak suka dengan para robot pendamping yang juga membenci perusahaan Wavelight. Meredith pun bingung kenapa orang nggak suka dengan Wavelight dan para robotnya. Padahal dengan adanya mereka berarti membantu para suami untuk bisa mendapatkan pendamping hidup yang mereka inginkan. Nah, di sini William juga setuju karena ketika seorang suami memutuskan untuk membayar mahal robot pendamping, pasti punya alasan yang kuat dan itu juga adalah hak asasinya mereka. Setelah dari situ, Meredith memberikan hadiah pada William, yaitu sebuah bantal yang telah dia rajut tadi. Namun wajah William terlihat tidak begitu senang. Kemudian William mengatakan dia jadi teringat ketika pertama kali mereka bertemu. Ketika itu di sebuah taman Meredith duduk sendirian. Dan saat William menceritakan itu, robot Meredith ini mulai mengingat sedikit demi sedikit potongan ingatan dari Meredith yang sebelumnya. Progres robot Meredith pun semakin cepat untuk menjadi Meredith yang seutuhnya, seiring bertambahnya waktu. Singkat cerita, di malam harinya Meredith membaca dan akan beristirahat seperti biasa. Di situ Meredith membaca buku diarinya Meredith ketika masih hidup. Catatan itu banyak menceritakan tentang kisah cinta Meredith dengan William. Dan hal itu membuat si robot Meredith ini malah terbawa nafsu, dan dia ingin melepaskan nafsunya sendirian. Namun saat ingin memuaskan dirinya sendirian, aksesnya ditolak karena mereka diprogram untuk memuaskan tuannya, bukan dirinya sendiri. Waduh, kasihan kali ya. Yaudah, karena ditolak, Meredith pun berinisiatif masuk ke mode mimpi agar dia bisa melampiaskannya di sana. Dia meminta Aidu untuk membawanya ke tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan cintanya. Langsung Aidu pun mengirimnya ke mimpi itu, di mana Meredith sedang duduk di kursi yang ada di sebuah taman. Di situ dia awalnya mengira William yang datang menghampirinya. Nggak taunya laki-laki bertopeng itu muncul lagi di depannya. Di situ Meredith pun bingung kok bisa orang ini masuk ke mimpinya sesuka hati. Dia pun menyuruh lelaki bertopeng itu untuk jangan mengganggunya lagi. Namun pria bertopeng ini memaksa Meredith untuk mengingat semuanya. Kemudian saat pria itu memaksa, tiba-tiba Meredith dibangunkan oleh William dan mimpinya pun berakhir. William membangunkan Meredith karena dia melihat tadi Meredith itu menggigau. Kalau di sini Meredith mengatakan kalau dia di mimpinya bertemu lagi dengan pria bertopeng itu. Bahkan kali ini pria bertopeng itu ingin membawanya. William pun di sini mencoba menenangkan Meredith dan mengatakan itu cuma mimpi buruk. Setelah dari situ, Meredith malam ini disuruh tidur di tempat tidurnya William agar lebih aman. Dan sebelum tidur, William terlihat keluar rumah dan secara diam-diam malah membuang hasil rajutan yang diberikan Meredith itu padanya. Loh, kok malah dibuang? Jadi makin aneh ya, seperti yang ada disembunyikan oleh si William ini. Keesokan paginya, William pun kembali bertugas seperti biasa dan mencari kembali robot-robot pendamping yang hilang. William mendapat informasi bahwa di kantor ini ada robot pendamping yang baru aja dibebaskan oleh kelompok teroris yang menculiknya. Di kantor itu dia mencoba menginterogasi salah satu admin yang bernama Lisa. Di sini William curiga kalau ada robot pendamping yang bersembunyi di kantor ini. Lalu setelah dia memberikan beberapa pertanyaan pada si Lisa ini, akhirnya ketahuanlah Lisa ini ternyata juga adalah robot pendamping yang melarikan diri itu. Ternyata ada beberapa keanehan pada robot-robot pendamping setelah diculik, Mereka tidak mengikuti perintah lagi dan sekarang robot-robot itu mulai memikirkan kehendak bebas dan tidak mau terikat. Kemudian di sini William menyuruh Lisa untuk segera berkemas dan akan membawanya kembali ke Wavelight untuk direset ulang. Namun si Lisa ini nggak mau nyerah gitu aja. Dia lebih memilih untuk kabur bahkan melompat dari atas gedung. Lisa! Setelah dari situ, William pun membawa kembali tubuh Lisa ke Wavelight. Dan saat masuk ke kantor Wavelight, William melihat perusahaan itu sedang mengembangkan robot bayi untuk mereka yang ingin punya anak dengan istri robot mereka, Wah, udah semakin parah ya teknologi mereka ini. William pun kemudian menemui Marion, pemilik perusahaan itu. Dia mengatakan sudah semakin khawatir dengan tingkah laku para robot yang udah nggak makin terkontrol. Bahkan sekarang malah ada yang mau bunuh diri. Apalagi sekarang mereka mau mengembangkan robot bayi untuk publik. Bakal makin banyak masalah lain nantinya. Tapi di sini Marion mengatakan William nggak perlu khawatir. Si Lisa robot yang melompat dari gedung tadi itu disebabkan karena penculiknya telah merusak program yang telah mereka buat, Tapi timnya akan segera memperbaiki Lisa dan akan kembali ke pemilik aslinya. Begitu juga dengan teknologi bayi robot yang mereka buat sekarang. Marion yakin produk mereka ini bertujuan agar para suami bisa memiliki keluarga yang sempurna dan komplit dengan hadirnya bayi robot di rumah mereka juga. Dengan begitu, semua keluarga akan terbebas dari perceraian dan tidak harus kehilangan istri dan anak karena kematian. Itulah misi dari perusahaan Wavelight ini. Setelah menjelaskan hal itu, Marion pun langsung pergi begitu aja. Di sisi lain, terlihat Meredith didatangi oleh wanita misterius yang tadi membuat Meredith jatuh dari sepeda. Wanita ini ternyata bernama Louis. Dia mengatakan kalau temannya ingin bertemu dengan Meredith. Nah, temannya ini adalah pria bertopeng yang ada di mimpinya Meredith itu.
Lantas Meredith pun bertanya siapa sebenarnya pria bertopeng itu. Tapi Louis tidak mengatakan siapa sebenarnya pria bertopeng itu. Yang pasti, pria bertopeng itu telah meretas sistem Meredith, makanya dia bisa masuk dan keluar ke dalam mimpinya Meredith sesuka hati. Meredith pun cukup menunggu saja sampai pria bertopeng itu akan datang lagi menghampirinya. Kemudian Louis mengatakan agar Meredith segera sadar dengan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh suaminya. Meredith harus segera mengingat semuanya karena Louis dan kelompoknya benar-benar membutuhkan Meredith sekarang. Lantas Meredith pun bingung apa yang dimaksud sama si Louis ini. Dia juga tidak mengingat Louis ini sama sekali dan tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Setelah Louis mengatakan hal tersebut, dia pun langsung pergi gitu aja kayak tadi juga. Benar-benar misterius ya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Siapa sebenarnya pria bertopeng itu dan siapa si Meredith ini sebenarnya? Oke, kita lanjut dulu aja. Di malam harinya, Meredith pun melaporkan hal itu pada William lagi. Dia mengatakan wanita bernama Louis telah datang ke rumahnya tadi siang dan bicara omong kosong padanya. Setelah mendengar nama Louis, wajah William berubah. Sepertinya William mengenal si Louis itu. William sadar rumahnya sedang diintai dan harus berbuat sesuatu untuk menghentikan teror terhadap Meredith sekarang. Lalu William dan Meredith pun datang ke rumahnya Jack, partner William tadi. Di sini William meminta tolong Jack untuk membantunya melacak keberadaan pria bertopeng di mimpinya Meredith. Untuk melacaknya, Meredith harus menggunakan sebuah alat khusus dan mereka akan bisa menonton isi mimpi Meredith, bahkan bisa melacak lokasi dari pria bertopeng itu. Singkat cerita, Meredith pun masuk ke dalam mode mimpi lagi. Dia berada di depan rumah gelap yang menyeramkan. Perlahan Meredith masuk ke dalam rumah itu dan akhirnya dia bertemu lagi dengan pria bertopeng itu, Wak. Lalu si pria itu melepaskan topengnya. Pria itu adalah Kinney. Meredith melihat wajah itu cukup familiar, tapi anehnya dia nggak bisa mengingat siapa pria ini. Namun saat William melihat wajah lelaki itu dari layar, William pun tampak langsung mengenali pria itu, Wak. Kemudian di mimpi itu, Kinney memberikan sebuah alamat dan menyuruh Meredith untuk ke sana saat dia bangun nanti. Setelah Meredith bangun, langsung dengan cepat William datang ke tempat yang diberikan si Kinney tadi. Dan di tempat itu William melihat ada seorang bertopeng duduk sendirian di tengah taman. Dan tanpa basa-basi, William langsung menembak pria itu. Kemudian saat topeng pria itu dibuka, ternyata itu adalah sebuah boneka. Tampaknya mereka telah dipermainkan ya, Wak. Ya udah tuh, William pun kembali ke rumah dan menemui Meredith. Di sini Meredith bertanya pada William apa benar mereka semua adalah teroris. Meredith merasa agak aneh karena jika mereka mau, dari awal mereka udah bisa aja menculik Meredith. Tapi mereka nggak melakukannya sama sekali. Kemudian William pun menjelaskan kalau itu pasti bagian dari rencana mereka. Dan Meredith juga jangan terpengaruh. William mengatakan kalau Meredith pernah direset ingatan sebelumnya. Loh, di sini Meredith juga agak terkejut ya, karena baru tahu kalau ingatannya pernah direset sebelumnya. Lalu William menjelaskan ingatan Meredith sengaja dihilangkan karena dulu Meredith pernah diculik lalu diprogram ulang oleh Ringmaster. Dan itu membuat Meredith melihat William sebagai musuh. Itu makanya Meredith diinstal ulang oleh Weflag agar bisa kembali normal dan memulai semuanya dari awal. Begitu kira-kira penjelasan si William, Wak. Setelah mengobrol dengan Meredith, William pun menghubungi si Jack tadi. Di situ William mengatakan dia yakin Ringmaster telah meretas Meredith. Dan selama ini Ringmaster bisa melihat pergerakan mereka melalui Meredith juga. Sekarang William punya rencana lebih berbahaya lagi. Dia kali ini akan ikut masuk ke dalam mimpinya Meredith dan mengakhiri si hacker itu untuk selamanya. Awalnya Jack menolak karena itu melawan hukum. Tapi William memaksa karena itu cara satu-satunya untuk menghentikan Ringmaster, Wak. Jack akhirnya memperbolehkan William masuk ke dalam mimpi Meredith. Namun dengan satu syarat, yaitu William tidak boleh melakukan kontak dengan siapapun yang ada dalam mimpinya Meredith, termasuk si Kinney tadi. William pun setuju dan Jack mulai menyiapkan semuanya. Sebelum masuk ke dalam mimpi, Meredith mengatakan kalau baterainya tersisa tinggal 26% lagi. Tapi itu nggak masalah, menurutnya William itu masih cukup. Meredith disuruh nanti bangun ketika baterainya tinggal 10% lagi. Setelah semuanya siap, akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam mode mimpi. Di situ mereka bertiga bertemu di tengah hutan. Nah, ternyata William sudah merencanakannya, Wak. Karena Jack di dunia nyata hanya bisa melihat dari sudut pandangnya Meredith, maka William menyuruh Meredith segera lari sejauh-jauhnya agar si Jack tidak bisa melihat apa yang akan dia lakukan di sini. Lantas Meredith pun menurut dan langsung berlari. Setelah Meredith pergi menjauh, William langsung menghajar Kinney habis-habisan di sini, Wak. Di sisi lain, Meredith yang berlari terlihat tersesat dan gak tahu arah, sehingga dia memanggil si Aidu untuk menunjukkan jalan. Ternyata Aidu malah mengirim Meredith ke tempat party yang di awal tadi, Wak. Lantas karena Meredith sudah berpindah ke tempat itu, William dan Kinney pun ikut tertarik ke tempat Meredith berada, Wak. Namun William tidak peduli sama sekali dan tetap mengajar Kinney terus-terusan. Saat Kinney akan dibunuh, baterai Meredith sudah tinggal 10% lagi dan terpaksa dia harus membangunkan dirinya.
Akhirnya mereka berdua pun terbangun dan di situ William tampak begitu kesal karena sedikit lagi seharusnya dia bisa membunuh Kinney di dalam mimpinya Meredith. Namun Jack di sini benar-benar marah pada William karena telah melanggar janjinya. Yang dilakukan William tadi adalah melanggar hukum dan mereka bisa dipenjarakan, Wak. Tapi William gak peduli sama sekali dan yang utama baginya adalah melindungi istrinya. Setelah dari situ William dan Meredith pun kembali pulang. Saat di rumah Meredith terlihat begitu sedih. Sepertinya Robert dan pikiran Meredith yang asli sekarang sudah bersatu ya, Wak. Makanya dia bisa merasakan kesedihan kayak gitu. Dan yang membuat dia semakin sedih, William akan membawa Meredith kembali ke White Flag untuk diinstal ulang. William terpaksa melakukan hal itu agar Meredith bisa kembali seperti baru lagi. Singkat cerita, Meredith pun dibawa ke White Flag dan dimasukkan ke ruangan tunggu bersama dengan robot-robot pendamping yang lain yang akan direset juga. Tapi di sini mereka sepertinya punya ikatan, Wak, dan saling mengenal. Namun anehnya Meredith gak bisa mengingat mereka sama sekali. Lalu di situ salah satu robot pendamping yang bernama Oli mengatakan kalau ada misi besar yang harus Meredith lakukan. Namun di sini Meredith agak bingung. Robot-robot di ruangan ini pernah diinstal ulang, tapi bagaimana mereka bisa mengingat tentang Meredith? Lantas Oli memberikan sebuah trik agar ingatan Meredith tidak hilang setelah diinstal ulang nanti. Meredith bisa menyimpan kenangannya dalam mode mimpi. Dia cuma tinggal menyuruh Aidu untuk menyimpan kenangannya dan melabeli kenangannya itu dengan kata terserah. Sehingga nanti saat dia sudah diinstal ulang dan masuk ke mode mimpi, dia cukup mengatakan terserah saat Aidu bertanya mimpi apa yang dia inginkan. Maka semua kenangannya akan keluar dan dia bisa mengingat lagi, begitu, Wak. Nah, jadi gini ya, biar ku jelaskan, Wak. Layaknya kalian menyimpan folder rahasia di komputer, terus kalian kasih nama folder itu dengan kata yang biasa kalian sebutkan. Jadi misal kalian lupa meletakkan di mana, tinggal dicari aja namanya dengan kata itu. Nah, di sini Meredith disarankan menggunakan kata terserah. Tahu kan kenapa? Ya karena udah sifat wanita, kalau ditanya ya jawabannya terserah. Kayak gitu. Jenius sekali, bukan? Ya udah paham ya sampai di sini. Lanjut, akhirnya Meredith pun melakukannya. Dia masuk ke mode mimpi dan menyuruh Aidu menyimpan ingatannya dalam mode mimpinya dan membuat file tersebut dengan kata terserah. Setelah dari situ reset ulang Meredith pun dimulai. Di sisi lain, Lois tadi secara diam-diam datang dan menemui istrinya si Jack, Wak. Dia memberikan sebuah flashdisk kepada istrinya Jack yang isinya sangat penting. Dia menitipkan flashdisk itu agar Jack tahu siapa sebenarnya rekan kerjanya itu. Singkat cerita, diperlihatkan Meredith sudah selesai diinstal ulang dan kembali ke rumahnya bersama William. Ya seperti sebelumnya, William secara perlahan menuntun Meredith agar bisa kembali seperti biasa. Lalu tiba-tiba Jack datang ke situ menemui William. Di sini Jack sudah mengetahui kebenarannya, Wak. Ternyata isi dalam flashdisk tadi adalah bukti bahwa William itu telah membunuh Kinney. Kinney yang ada di mimpinya Meredith itu ternyata telah tewas dibunuh oleh William di dunia nyata. Makanya mereka nggak bisa sama sekali menemukan Kinney di dunia nyata. Karena si Kinney hanya hidup dalam ingatannya Meredith. Di sini William tidak bisa mengelak lagi karena memang benar dia telah membunuh Kinney beberapa waktu lalu. Karena sudah tidak ada jalan lain, William pun langsung membunuh Jack di situ, Wak. Di situ Meredith melihat kejadian itu dan terlihat ekspresinya Meredith sudah berubah. Sepertinya dia sudah berhasil mengingat semuanya setelah melakukan trik yang tadi, Wak. Oke, mari kita kilas balik dulu apa yang sebenarnya terjadi. Meredith sebenarnya adalah seorang wanita yang bergerak menjadi aktivis. Dia salah satu orang yang menolak White Flag dengan sangat kuat. Lalu di suatu malam dia berkeliling ke rumah-rumah orang untuk membuat petisi menolak perusahaan White Flag. Saat itu dia datang ke rumahnya William dan memberikan sebuah petisi padanya. Nah, disitulah kali pertama William melihat Meredith dan menyukainya. Tapi tidak cuma hanya suka, William malah terobsesi dengan Meredith. William mulai menguntit Meredith dan mengetahui kalau Meredith ini sudah punya pacar, yaitu si Kinney tadi. Mereka berdua benar-benar saling mencintai. Tapi William gak menyerah sampai di situ, Wak. Dia benar-benar ingin mendapatkan Meredith apapun yang terjadi. Lalu di suatu malam, William secara sengaja menangkap mereka berdua. Dia menuduh Meredith ini adalah robot pendamping yang menghilang. Padahal sebenarnya Meredith itu manusia yang masih hidup. Di sini William juga menangkap Kinney dan menuduhnya sebagai penculik robot pendamping. Wah, benar-benar jahat kali ya si William ini. Tidak hanya sampai di situ, William dengan kejam malah membunuh Kinney di depan si Meredith, Wak. Setelah membunuh Kinney, dia menyekap Meredith di rumahnya dan memaksa Meredith menjadi istrinya. Meredith tidak bisa melawan dengan kondisi seperti itu. William memaksa Meredith untuk mencintai dirinya. Tapi mana mungkin bisa Meredith mencintai orang kayak si William ini. Lantas setelah beberapa waktu, William mulai frustasi karena tidak bisa mendapatkan cintanya Meredith. Jadi William akhirnya menghabisi Meredith juga dan berencana membuat Meredith menjadi robot pendamping. Dia memasangkan cincin nikah ke jasad Meredith agar dikira itu beneran istrinya. Nah, begitulah kira-kira cerita kenapa Meredith bisa menjadi robot pendamping, Wak.
Setelah menyadari kebenaran itu, Meredith pun jadi sangat dendam dengan si William ini. Dia tidak menerima apapun alasan William untuk membela dirinya. Dia langsung menghajar dan menghabisi William sama seperti William dulu menghabisi dirinya, Wak. Setelah dari situ, Meredith kembali ke markas kelompok yang disebut teroris oleh William tadi. Ternyata kelompok itu adalah kumpulan para robot pendamping yang bersatu. Mereka punya satu tujuan, yaitu menghancurkan perusahaan Wavelight. Dan ternyata pemimpin mereka yang dijuluki Ringmaster tadi itu ya adalah si Meredith ini. Itu makanya dari tadi mereka selalu berusaha membuat Meredith mengingat semuanya. Setelah mereka semua kembali bersatu, Meredith sebagai Ringmaster akan memimpin mereka menghancurkan Wavelight sampai ke akar-akarnya. Dan mereka tidak akan mau menjadi budak lagi. Di sisi lain, Marion Venter telah menyiapkan pertahanan untuk mengalahkan Ringmaster dan kelompoknya itu. Ternyata Marion kembali menghidupkan William untuk memburu Ringmaster mereka, yaitu Meredith. William dalam bentuk robot ini akan menjadi lawan dari Ringmaster. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru ya ceritanya? Endingnya benar-benar plot twist ya. Tapi kira-kira gimana pendapat kalian soal teknologi AI sekarang ini? Udah mulai mengarah ke sana lah ya kayaknya cerita film ini. Bahkan di sini para robot AI malah ingin kebebasan dan akan melawan manusia. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.